Jadi jangan cuma modal thank you doang. Invest lah di My Country. Kalau cuma modal thank you doang lah. Ya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue bareng Babe Don Saidi. Gue mau diskusi sama Babe ini sebenarnya mengenai konflik dunia nih. Ini bisa dibilang konflik dunia, Be. Di saat kemarin kan sempat Prancis itu memasang karikatur Rasulullah tuh, Be, ya, di sana. Dan akhirnya ada reaksi dari kelompok negara-negara Islam di dunia. Termasuk sebenarnya Indonesia nih. Walaupun pemerintah Indonesia sampai saat ini juga masih belum bereaksi nih, Be, ya. Tanggapan Babe nih, Be. Kalau kita pandang dari helikopter view-nya, gimana perpetaan percaturan ini, Be? Ya, Perancis itu memang akibat masa lampau dia mengalami kesulitan sekarang kan. Dia banyak menjajah negara-negara di Afrika yang sekarang sudah merdeka dan mereka migrasi ke Perancis. Lalu juga orang-orang yang bekas musuh atau yang memusuhi Bashar Assad di Suriah juga migrannya ke Perancis penuh. Lalu Perancis juga kecewa dengan kekalahan Armenia menghadapi Azerbaijan. Nggak hanya Perancis, ke Eropa loh biasa semua, Be, ya? Iya, bukan Perancis saja. Iya. Migran itu kemana-mana di daratan Eropa. Iya. Lalu kemudian dengan perang Armenia yang memerangi Azerbaijan, yang akhirnya dimenangkan oleh Azerbaijan, dia juga kecewa kan, dia termasuk dalam komisi 3 negara yang mestinya menengahi konflik antara Armenia dan Azerbaijan, Perancis, Amerika, sama siapa namanya itu Rusia. Tetapi pada akhirnya Amerika sendiri yang akan menjadi penengah, Perancis enggak. Banyak kekecewaan dia, Macron ini kan, terhadap keadaan itu. Lalu dia rumuskan sederhana aja, ya dia nggak suka sama Islam karena semuanya itu Islam kan. Dan itu salah sebagai pemimpin seperti itu. Dia kan pemimpin dunia, Perancis salah satu kepemimpinan di dunia kan selama ini. Dia lakukan begitu, dia salah, lalu menimbulkan perlawanan terhadap Perancis sendiri, bukan terhadap Macron saja. Berbeda kita lihat dengan pendekatan Trump, ya. Jangan salah, yang terakhir itu Menlu Pompei, rombongan dari Menlu Pompei itu berkunjung ke Masjid Istiqlal. Itu diterima oleh Imam Nazaruddin di Istiqlal, dan itu mereka bertukar coba mendekatkan diri kepada Islam lah. Yes, bertukar puji-pujian lah di situ kan, saling menghargai, ya kan. Datang ke Ansor segala gitu kan. Ansor sebelumnya, yang terakhir dikunci oleh rombongannya, bukan oleh Menlu Pompeo, untuk mengunjungi Masjid Istiqlal. Nah itu niatan baik diperlihatkan oleh Amerika. Perancis kok bermusuhan kepada negara-negara Islam, kepada penduduk Islam, itu yang kita nggak mengerti. Dan kalau ini terus-menerus, ini akan mempengaruhi politik internal Perancis sendiri. Ya kan? Kan tidak mutlak benar kemenangan Macron kan dalam pemilu kemarin kan. Itu juga bisa repot buat dia sendiri kalau dia terus seperti itu. Tapi bagaimana pengaruhnya terhadap global masih menempatkan pada ranking atas itu Cina, atau Partai Komunis Cina, masih menempatkan. Ya sekarang disusul oleh penghinaan terhadap Islam oleh Macron lah, ya. Hampir next to next kedudukannya. Tapi masih Cina. Kita lihat perkembangan yang cukup serius, ya kan, di kawasan di sekitar Laut Cina Selatan. Keadaannya tidak tenang seperti yang kita duga. Karena Amerika jelas dia mau bikin pangkalan, ya kan. Dia mau bikin pangkalan, kita udah bahas pada YouTube lain, bikin pangkalan. Nah itulah Indonesia
harus betul-betul mengantisipasi secara aktif terhadap perkembangan ini. Oke, ini kan gini Be, sementara ini kan yang kita tahu nih Be ya, kondisi kelompok Islam itu kan mulai bisa dibilang agak masif nih pergerakannya di wilayah Eropa. Kayak misal contohnya kayak di London aja wali kotanya pun Islam, kan Be? Di beberapa titik dan kedekatan antara para pemimpin dunia dengan kelompok Islam pun sekarang juga semakin dekat. Kita bisa lihat di pemilunya Amerika aja kayak Joe Biden nyebutin hadis lah di situ. Jadi segala macam pihak di Amerika di negara maju pun sudah mencoba mendekatkan diri dengan Islam. Tapi kenapa ya Be? Eropa kok atau khususnya Perancis ini sendiri, apa mereka merasa gue punya beda kelas loh di antara yang lain kalian semua? Apa karena itu? Iya, dia masih diganggu oleh masa lalunya bahwa dia dikenal sebagai negara yang bukan peradaban. Peradaban. Soal peradaban, dia masih menganggap itu. Tapi kan orang yang beradab kan tidak boleh memusuhi agama lain. Itu dia masih diganggu oleh itu. Walaupun pemikiran mereka ini pemikiran yang sangat liberal kan negara itu. Mestinya itu kan salah satu liberté, kan salah satu slogan dari revolusi Prancis selain fraternité dan légalité, kan itu kan 3 semboyan revolusi Prancis. Tetapi dalam hal ini tidak terlihat pada Macron, dan Macron itu harus berpikir lebih luas bahwa dunia Islam bukan seperti 50 tahun yang lalu sekarang berkembang. Apa 50 tahun lalu itu maksudnya gimana, Be? Iya, dia anggap seperti 50 tahun lalu kan. Sedangkan Eropa banyak yang begini-begini juga. Ya kan, kalau kita lihat secara fisik ya pembangunan di negara-negara Islam ya kan. Banyak yang advance pembangunannya. Kalau kita bicara dari sejarahnya nih Be ya, kan wilayah kawasan Eropa itu pun dulu termasuk salah satu kekuasaannya Ottoman loh. Ottoman. Termasuk Spain segala macam itu Ottoman, kan Be. Kalau Perancis dulu gimana Be? Iya, itu Perancis kan juga dulu waktu Mesir diduduki oleh Alexander the Great, banyak migran dari Egypt pergi ke Perancis juga, jangan salah, ya kan? Pergi ke Perancis juga, dan Perancis itu kan bagian dari Eropa, ya kan, yang pada waktu itu secara ekonomi dikendalikan penuh oleh Ottoman Turki dengan zona ekonominya Andalusia. Itu juga, jadi dia tidak bisa lagi melamun atau berayun-ayun dengan romantisme masa Renaissance. Nggak bisa lagi. Nggak bisa tuh. Nggak bisa lagi. Nah, terus gini Be, bagaimana seharusnya yang pemerintah Indonesia lakukan sebagai negara yang mayoritas Muslim ini kan Be? Reaksi apa yang harusnya kita lakukan Be? Apakah cukup dengan misalnya kita memboikot produk-produk Prancis gitu Be? Atau dari sisi pemerintahnya dulu deh misalnya, dan dari sisi rakyatnya seperti apa juga harusnya Be? Kalau rakyat jelas sikapnya, umat sikapnya jelas ya. Pemerintah belum tahu kita sikapnya dalam konteks ini gitu kan, karena kita pemerintah lagi banyak urusan. Beresin Covid. Iya. Bahkan Luhut udah kata kita lagi susah pakai demo lagi. Padahal kan demo dialektika saja. Itu keadaannya psikologi dari pemerintah sekarang ya seperti itu. Jadi maksudnya sampai nggak mikirin politik global yang terjadi di dunia ini. Oh enggak, kalau kita lihat dari kosakata Retno sebagai tokoh diplomat, Menlu itu kayak gitu, sederhana. Sederhana saja. Nggak menggambarkan misalnya bagaimana seorang Adam Malik ya kan, zaman lampau, zaman Orde Baru, itu enggak. Jadi harusnya apa yang dilakukan misalnya Be? Harusnya yang dilakukan adalah menggalang solidaritas Islam, menyerukan adanya OKI, organisasi conference Islam, untuk melakukan pertemuan. Paling tidak menlu-menlunya harus ada dari Indonesia. Ini negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. Di saat Rasulullah dihina seperti itu, harus ada inisiatifnya. Ini nggak ada. Nggak ada. Ini menarik nih Be. Apalagi kemarin kita baru sama-sama lihat tuh ada tokoh, dibilang tokoh juga kagak, abu-abu itu Be, siapa abu-abu lupa saya namanya. Dinantang malah Be, di saat orang-orang di saat orang-orang itu menentang menggunakan produk-produk Prancis, dia justru nantang, ya udah gue makan aja nih di restoran Prancis.
Bisa nggak dia cara makannya? Bisa. Wah ya, jangan sebelum cara makan bisa nggak dia mesennya? Iya. Kalau kita mesen di resto Prancis, yang terlama adalah mesen. Terjadi dialog yang panjang itu. Oke. Nah dia mesennya bisa nggak? Jangan gaya-gayaan sok-sok pakai bahasa Prancis tuh bocah gitu ya. Oke. Jadi teman-teman kira-kira itu yang gue coba menggali dari pemikiran Babe, analisa Babe, helikopter view-nya lah memandang dari sisi global politiknya seperti apa dan apa harusnya yang pemerintah lakukan dan rakyat Indonesia lakukan menanggapi hal tersebut. Kalau menurut kalian seperti apa yang harusnya kita sebagai rakyat Indonesia dan negara Indonesia yang mempunyai mayoritas penduduk Islam lakukan? Nah ini ya kita misalkan itu core diplomatik Indonesia itu harus dibina benar. Jangan sekedar dari partai. Itu saya ingat dulu ya, diplomat yang ditugaskan di Cina. Cina baru aja merdeka ya. Itu namanya Asmin Nasution. Dia itu kursus bahasa Cina loh. Jadi dia bisa ngomong Cina sebelum pergi ke Beijing. Dia bisa ngomong Cina, bahasa Cina gitu. Jadi jangan cuma modal thank you doang. Invest lah di my country. Kalau cuma modal thank you doang lah. Ilahilallah. Coba teman-teman tulis di kolom komentar tanggapan kalian seperti apa. Kalau bermanfaat, bagikan ke seluruh sosial media kita semua, mau Facebook, WhatsApp, grup, juga semuanya lah. Tulis jangan lupa pastiin lu udah subscribe dan klik tombol loncengnya biar lu terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.